Halo, selamat malam Kak. Halo? Can you hear my voice? Apa kedengaran Kak suaranya? Halo Kak. Halo Kak Anis, apakah kedengaran suaranya Kak? Iya Kak. Oh iya. Gimana Kak kabarnya? Apa udah Baik. dipelajari yang kemarin-kemarin? Tadi siang sih aku terulang recordnya. Terus diputar sih baru diputar. Belum sampai ke ini. Tapi dari yang penjelasan kemarin, apa masih ada yang mau ditanyain ulang Kak? Mungkin? Belum sih Kak. Belum ya? Nah, Bisa sebelum mulai Kak, aku mau tanya dulu, recap dulu yang pelajaran kemarin. Yang dari kemarin tuh Kak Anis ada ingat apa aja Kak? Kalau yang kemarin tuh ada subjek, ada verb, ada objek. Kalau subjek itu benda, kalau verb itu kata kerja, kalau objek itu objeknya atau apa ya? Kata benda. Iya, kata bendanya. Terus ada juga tambahan K-nya, keterangan, tapi itu nggak wajib. Yang wajib itu ada subjek, verb, sama objeknya. Kayak gitu. Terus juga di dalam verb itu ada 1, verb 2, verb 3, verb plus ing. Terus di dalam verb itu ada TV sama EV. Kalau TV itu yang harus ada keterangan tambahan, kalau EV itu nggak harus ada keterangan tambahan. Kalau TV itu butuh keterangan tambahan karena di situ masih gantung. Kalau yang EV itu karena jelas kalau misal yang buka itu orang kayak gitu, open the door, door open the door berarti pintu sudah terbuka sama orang kayak gitu, berarti kan nggak perlu ada tambahan, jadi itu masuknya EV. Terus di situ juga kita belajar subjek, predikat, objek. Jadi ngurutin kalau subjek itu mana yang subjeknya, mana yang jadi verbnya atau kata kerjanya, terus yang jadi objeknya. Yes, exactly. Tuh Kak, mantap Kak. Berarti masih ingat persis fresh ya Kak? Iya. Nah, mungkin kita bahas dari yang jawaban kemarin dulu ya Kak, yang dari homeworknya. Nah, aku izin share kok nanti. Kok ini? Oh, sorry. Nih, apa sudah terlihat Kak? Sudah Kak. Ya. Nah, jadi yang ini itu kan pertanyaannya Kak Anis itu ini ada yang dua verb gitu kan, yang will sama catch. Nah, Kak Anis bisa lihat di sini tuh kan ada tanda tanya. Artinya dia itu kalimat tanya. Kalimat tanya nanti kita akan bahas lebih lanjut di modul kedua atau ketiga. Cuma kalau bentuk kalimat seperti ini Kak, yang menjadi kata paling depan itu selalu antara will, has, atau to be-nya. Itu karena mereka itu lebih utama dibanding verb gitu Kak. Jadi contohnya kan verbnya di sini catch. Tapi verbnya yang lain juga will. Seharusnya kalau di dalam kalimat biasa the goalkeeper will catch the ball gitu kan Kak. Cuma karena dia ada kalimat penjelasnya di sini, ada kata verb penjelasnya. Kalau dalam bentuk pertanyaan, verbnya itu pindah ke depan jadinya.
Nah, contoh berikutnya yang ini. The guest has enjoyed the meal, gitu kan? The guest has enjoyed the meal. Tapi karena dia pertanyaan, has-nya ini dipindah ke depan. Jadi, has the guest enjoyed the meal? Begitu, Kak. Bisa cukup dimengerti apa kurang jelas, Kak? Insya Allah paham, Kak. Itu kan bentuk pertanyaan ya berarti. Betul. Yang double verb. Yes, exactly, bentuk pertanyaan. Nah, berarti karena kan dari yang Kak Anis recap itu udah jelas semua, berarti kita bisa move on ke bagian modul kedua, yaitu tentang subject-verb agreement. Nah, seperti yang kemarin sempat saya singgung itu, jadi selaras. Jadi kalau subjeknya singular atau tunggal, verbnya juga harus singular. Jadi chases, kalau plural itu tanpa S, tapi dipindah S-nya ke kata subjeknya. Terus perbedaan dari dua kalimat ini, karena yang singular itu pakai verb plus S dan ES, kalau yang kedua itu plural, dia S-nya plus S, subjeknya plus S, tambah verb, tambah objek. Nah, S dan ES ini kan kemarin udah sempat disebut. Kak Anis masih ingat aja apa aja yang perlu ditambahin S? Yang ditambahin ES? Yang ditambahin ES itu ada apa ya? Bentar, Kak. Yang ditambahin ES. Kalau yang ditambahi ES itu hanya bentuk tunggal. Kalau yang ditambahin, kalau dia benda misal seperti books, itu ada S-nya, berarti buku-buku, berarti dia tanpa S, karena dia itu verb-nya juga sudah harus plural atau dia itu sudah buku-buku, jadinya tanpa ES. Tapi kalau misal book, hanya book, berarti belakangnya nanti bisa tambah ES kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kurang tepat, Kak, karena kalau plural itu books selalu bentuknya books, B-O-O-K-S, begitu. Itu kan bentuk plural. Kalau di verb ini kata kerja tambahin S itu untuk semua kata verb yang berakhirannya itu bukan ini, Kak, yang bukan belakangnya S, bukan belakangnya CH, belakangnya bukan itu Z. Yes. Gitu. Jadi yang ES itu S, CH, Z, dan lain-lainnya. S, SH, CH, X, Z, S. Yes. Nah, jadi kalau yang untuk belakangnya S, itu kiss, misalnya, cium, mencium. Jadi kisses, K-I-S-S-E-S. Wash, mencuci, jadi washes. CH itu watch, menonton, jadi watches. X itu fix, membenarkan, jadi fixes. Dan Z itu spritz itu menyemprot, jadi spritzes. Begitu, Kak. Ada yang mau ditanyain dari situ? Insya Allah paham, Kak. Oke. Nah, berarti seperti yang disebutkan, verb formnya ini, bentuk format verbnya bergantung pada bentuk subjeknya. Apakah dia singular, apakah dia plural. Jadi yang seperti yang Kanis bilang, kalau dianya itu udah books, udah buku-buku, berarti di verbnya nggak perlu lagi pakai S. Gitu. Nah, subjek itu selalu noun. Yang ingat kemarin itu ada 6 tipe noun. Noun phrase, noun biasa, noun clause, gerund, to infinitive, dan yang satu lagi. Serikat. Nah, noun ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama countable noun, dan yang kedua itu uncountable noun. Yang countable noun itu tidak bisa countable noun itu bisa dihitung, sementara uncountable noun itu tidak bisa dihitung. Uncountable noun itu selalu dibentuknya singular atau singular, dia selalu dianggap satu karena dia merupakan kesatuan. Uncountable noun itu ada beberapa tipe.
materi atau substansi, jadi zat-zat atau materi itu selalu uncountable. Terus satu set jadi contohnya furniture itu kan bukan hanya meja, bukan hanya kursi, tapi furniture itu mebel, meja belajar dan kursi, seperangkat seperti itu, lemarinya itu juga disebut furniture dan sebagainya. Atau jewelry, perhiasan, itu kan perhiasan ada banyak macam. Jadi itu dianggap uncountable noun. Terus uncountable noun itu juga ide-ide abstrak seperti happiness, bahagia. Bahagia kita kan nggak bisa menghitung kebahagiaan itu seperti apa. Knowledge, pengetahuan, kita kan nggak bisa menghitung pengetahuan itu ada berapa banyak. Jadi makanya dia dianggap singular dan nggak ada bentuk pluralnya. Jadi tidak bisa ditambahkan s. Sementara countable noun itu segala sesuatu yang bisa dihitung. Contohnya table, meja itu kan bisa dihitung. Apple, terus mungkin rumah, house gitu-gitu. Dan itu ada bentuk singularnya dan ada bentuk plural. Nah, kita bakal bahas lebih jelas lagi di bagian ini, Kak. Uncountable noun itu contohnya yang di sini water, sugar, homework, information. Kenapa? Karena kalau di sini water itu kan adalah zat cair gitu kan, Kak. Kalau di Indonesia pun kita tidak bisa bilang kita bisa ngitung air itu cuma dengan liter, bukan dengan 1 air, 2 air. Sugar juga sugar itu karena dia berupa zat juga atau partikel, itu nggak bisa dihitung karena masa kita hitung satu-satu granul gulanya gitu. Terus homework ini karena seperangkat, dia bukan hanya menunjukkan satu PR, tapi dia menunjukkan rangkaian PR-PR, rangkaian tugas-tugas, makanya dia tidak bisa dihitung karena sudah dianggap banyak. Dan informasi, kita tidak bisa ngitung satu informasi, 2 informasi. Kalau countable itu semua hal selain uncountable noun. Nah, jadi kita harus bisa identifikasi apakah countable noun ini singular atau plural. Jadi yang paling penting untuk tahu S dan ES pluralnya itu hanya di countable noun. Karena yang tadi uncountable noun itu selalu singular atau selalu tunggal. Ada pertanyaan, Kak, dari ini? Belum, Kak. Oke. Nah, berarti kita coba dari yang ini, Kak, exercise-nya. Bisa dikelompokkan milk yang mana, room yang mana. Kalau milk itu masuk yang an, terus oil juga masuk ke an, terus table masuk ke countable, butter an, menit ke countable karena masih bisa dihitung, room masih bisa dihitung masuk countable, song masih bisa dihitung karena nyanyi berapa nyanyian, homework itu tidak bisa dihitung karena pekerjaan. Terus sen itu apa, Kak? Sen itu pasir. Pasir tidak bisa dihitung, uncountable. Terus musik dia musik bisa dihitung nggak ya? Kalau musik itu masuk ke uncountable. Uncountable. Iya, atau uncountable. Oke, Oke, Kak. Nah, kita lihat jawabannya Kak Anis apakah benar atau enggak. Nah, di sini jawabannya. Apakah kelihatan, Kak? Kelihatan, Kak. Musik itu termasuk uncountable karena musik kan sebuah konsep musik gitu, bukan lagunya. Oh iya. Ini kelupaan ditulis, Kak. Tapi itu jadi yang Kak Anis jawab semua itu udah benar. Jadi kita berarti sudah paham ya, Kak, antara countable dan uncountable. Sudah sih, Kak. Oke. Kita move on ke singular versus plural. Jadi tunggal versus jamak. Ini ciri-cirinya singular itu menggunakan ada quantifier. Quantifier itu penunjuk jumlah di depannya. Jadi bisa menggunakan atau an, dan juga bisa menunjukin dengan menggunakan one gitu. Nah,
Kak Anis tahu nggak perbedaan antara dan em? Nggak tahu, Kak. Oke. Itu dipakai kalau kata di depannya, kata setelahnya itu, objeknya atau noun-nya itu dimulai dengan huruf tertutup, dengan huruf konsonan. Contohnya human, kan depannya human, H, itu kan huruf konsonan. Terus a cat, kan kan dia itu dimulai dengan huruf konsonan. Sementara di bawah ini an umbrella. Umbrella itu di depannya U, huruf vokal, berarti di depannya pakai an. Jadi perbedaannya itu untuk huruf dimulai dengan konsonan, Kalau membedakan dimulai vokal. kata konsonan sama bukan konsonan bisa dari mana, Kak? Bisa membedakan Dari konsonan. Oke, itu dimulai dengan kalau huruf vokal atau yang bukan konsonan itu selalu dimulai dengan A, E, I, O, U. Seperti di bahasa Indonesia. Jadi A, E, I, O, U itu termasuk huruf vokal. Jadi dia dimulai dengan N. Terus untuk huruf selainnya 5 tadi itu selalu dimulai dengan E. Oh, siap, Kak. Ada pertanyaan Kak dari itu? Insya Allah belum, Kak. Oke. Nah, dari singular ini tidak ada S dan ES yang tadi, dan juga the itu bisa menunjukkan salah satu singular. Kenapa? The itu tuh bukan hanya sebagai penunjuk singular aja, tapi dia menunjukkan sesuatu yang spesifik gitu kan. Jadi dia sebenarnya bisa dipakai di plural, tapi lebih sering dipakai di singular karena dia mau menunjukkan sesuatu yang spesifik, bukan hanya sebuah lagi, tapi contohnya a human, seorang manusia. Tapi kalau kita bilang the human, kita mau bilangnya orang yang itu, gitu, seseorang yang itu. Jadi lebih spesifik pakai the itu. Ada pertanyaan dari yang the, Kak? Belum. Oke. Nah, yang plural ini di depannya nggak pakai e atau en, tapi bisa hanya langsung tambah s atau es ini di noun-nya, di kata bendanya. Jadi humans dan boxes. Atau di sini umbrellas, atau di sini graphs, PHS gitu, graph, GRAPHS. Jadi plural itu ciri-cirinya ada s di belakangnya. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Yang plural non, Kak, masih bingung, Kak. Oke, plural noun ini jadi ada banyak kata bendanya. Jadi itu jamak, kalau di bahasa Indonesia bilangnya jamak. Kalau di sini a human itu seorang manusia, satu manusia. Yang di sini humans itu mau bilang orang-orang, jadi ada banyak manusia. Jadi plural noun itu adalah kata benda yang jamak. Begitu, Kak. Kalau singular itu tunggal ya, berarti. Yes, betul. Singular itu tunggal. Ada yang masih mau ditanyain, Kak? Yang the grab, Kak, itu yang the pakai the. Oke. Tapi dia ikut tunggal. Oke. Nah, di the ini dia lebih sering dipakai di tunggal karena dia mau menunjukkan barang yang spesifik atau orang yang spesifik atau sesuatu yang spesifik, Kak. Misalnya, aku mau bilang ke Kak Anis, can you grab me a book? Gitu. Apakah kamu bisa mengambilkan saya sebuah buku? Nah, Kak Anis kan bisa ngambilin buku apapun, buku novel, buku tulis, bahkan buku nggak jelas, buku coret-coretan gitu. Dan aku tidak bisa bilang, aku nggak bisa komplain karena aku cuma bilang a book, sebuah buku. Tapi kalau aku bilang ke Kak Anis, can you grab me the book? Aku menunjukkan ada buku spesifik yang aku mau. Jadi Kak Anis cuma bisa mengambilkan buku yang aku minta gitu, the book. Misalnya aku mintanya the writing book atau the notebook gitu, Kak.
Jadi Kak Anies cuma bisa mengambilkan aku tuh buku tulis. Sementara buku-buku yang lainnya itu dianggap salah karena bukan the book gitu. Bukan buku yang spesifik gitu Kak. Siap. Jadi the itu hanya untuk menspesifikkan noun yang kita maksud. Does that make sense? Oke, Kak. Oke. Mungkin masih kurang paham atau udah oke Kak? Mungkin nanti kan ada contohnya nggak, Kak? Ada contohnya Kak. Setelah bagian verb ini. Oke. Nah, singular verb atau aku jelasin dari ini deh Kak. The graph dan a graph. Aku mau bilang a graph, jadi sebuah grafik. A graph increases, jadi aku bilang sebuah grafik meningkat. Tapi kalau aku bilangnya the graph increases, aku bilangnya grafik itu meningkat. Apa bisa lebih dipahami, Kak? Atau mungkin masih sama bingungnya? Tapi lumayan sih, Kak, udah. Lumayan. Ini sebenarnya the itu hanya untuk lebih spesifik sih, Kak. Nah, singular verb versus plural verb, kata kerja singular dan plural. Itu tergantung pada tenses atau pada gramatikanya, susunan kalimat gitu ya. Yang pertama itu ada simple present, yang kedua ada present perfect, dan yang ketiga itu ada simple past menggunakan to be. Apa aja semua ini? Yang pertama, simple present itu singular versus singular verb itu kata kerjanya tambah s atau es. Jadi cook jadi cooks, atau whistle jadi whistles gitu. Dan simple present ini menunjukkan perilaku yang terus-menerus berulang, yang selalu dilakukan. Jadi kenyataan saat ini atau sesuatu yang mau dilakukan. Dan dia pluralnya itu tanpa s atau es. Jadi dia verb dasar. Sementara present perfect itu sesuatu yang dulu pernah terjadi, tapi sampai sekarang masih relevan atau masih berlangsung. Makanya dia selalu menggunakan has ditambah verb 3. Kalau pluralnya itu have tambah verb 3. Sementara itu to be ini dimaksud itu yang kemarin sempat aku sebut, yang menunjukkan identitas, karakteristik, atau keadaan, kondisi. Itu sinonim dengan adalah atau sedang di bahasa Indonesia. Itu singular itu is atau was. Is itu untuk saat ini, was itu untuk masa lampau, pluralnya itu are atau were untuk masa lampau. Mungkin biar lebih jelas kita bisa lihat dari contoh kalimat ini. Dari simple present, someone prefers an apartment. Kenapa ada s? Karena dia menunjukkan someone ini bisa he, bisa she. Jadi kalau kita ganti, he prefers an apartment. Karena ingat, subjek subjek he, she, dan it itu verbnya selalu ditambahin s. Sementara sisanya I, you, they, we, itu verbnya tanpa s. Makanya di plural verb, many people prefer an apartment. Many people ini kan banyak orang. Berarti dia tanpa s di verbnya. Untuk simple present, apakah masih bingung, Kak? Atau sudah jelas? Untuk membedakan dia pakai s sama enggak sih paling itu. Membedakan dia pakai s dan enggak itu, kalau pakai s di verb ya, Kak. Kita ngomongnya di verb. Itu kalau dia satu orang aja di sini. Subjeknya itu hanya satu, hanya tunggal. Kalau dia nggak pakai s di verbnya, subjeknya itu jamak, banyak orang. Dengan pengecualian kalau mau ngomongin saya dan kamu. I and you itu dimasukin ke plural, itu exception. Apakah masih ingin tanyakan, Kak? Insyaallah paham, Kak. Oke. Nah, kita masuk ke present perfect. Present perfect ini, dia mau menunjukkan kalimat yang dari dulu sampai sekarang masih dilakukan dan masih relevan. Di sini,
Sama pembedanya antara singular dan plural yang tadi kita sebut itu has dan have. Jadi tunggal pakai has, jamak pakai have. Di sini subjeknya kan the scientist, peneliti itu. Di sini subjeknya peneliti itu, karena ada scientist pakai S. Dan dia itu selalu ditulis pakai verb 3, dan karena itu adalah rumus. Begitu, Kak. Jadi translationnya di sini, peneliti itu telah menulis hasilnya. Kalau di sini, peneliti-peneliti itu telah menuliskan hasil-hasil mereka. Apakah bisa dipahami, Kak? Salah paham, Kak. Karena itu banyak sih aja. Betul, karena jamak. Dan yang to be ini tadi yang is atau was, dan di plural tuh are atau were. Di sini jadi karena subjeknya line graph-nya 1, ini penjelasannya itu grafik garis itu adalah tentang ekspor kopi. Sementara yang di sini grafik-grafik garis itu adalah tentang ekspor kopi. Apakah masih ada yang mau ditanyakan, Kak, dari ini? Iya, bisa dilanjut, Kak. Oke. Nah, rules-nya itu untuk singular, kita tahu dia itu tunggal atau jamak, biasanya dari depannya itu ada kata-kata ini. Every, setiap, each juga setiap, atau an sebuah, atau ada kata-kata ini, atau itu dianggap singular. Jadi misalnya, the cat or the dog sleeps in the bed. Jadi kucing itu atau anjing itu tidur di kasur, dia dianggap satu subjek. Kenapa? Karena kemungkinan aksinya, kemungkinan bisa tidur di kasurnya itu hanya satu yang bisa, hanya kucing atau anjingnya. Makanya di depannya itu nanti verb-nya mengikut singular. Itu, Kak. Terus jeran, verb ini juga diikuti dengan singular verb, singular, uncountable nouns juga singular. Nah, kalau dari plural, many atau some, jadi many people atau some people, itu kan ada banyak orang atau sedikit orang, dan kalau subjeknya itu dipisah dengan n, dan. Jadi the cat and the dog sleep tanpa s, sleep in the bed. Kenapa? Karena dua-dua anjing dan kucing itu tidur sama-sama di kursinya, di kasurnya. Sementara itu kalau or kan atau, jadi antara kucing atau antara anjingnya yang tidur. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan, Kak, dari ini? Kalau singular kan harus pilih anjing atau anjing atau kucing gitu ya. Yang tidur. Terus kalau plural itu karena dua-duanya anjing dan kucing tertidur, berarti dua-duanya tertidur. Yes. Karena di situ juga jamak ya. Yes, betul sekali, Kak. Berarti kita bisa next. Bisa, Kak. Oke. Nah, di IELTS nanti kan Kak Anis mau ngambil IELTS. Di IELTS itu SBA ini sangat penting, terutama di bagian writing, karena di writing itu kita harus menunjukkan kemampuan kita menggunakan grammar, kemampuan kita menyusun kalimat dengan baik, dan sebagainya. Nah, kita bisa identifikasi subjek yang kita mau jelasin di writing atau di speaking itu dengan menggunakan subject verb agreement ini. Tergantung apabila mereka singular, apabila mereka plural. Itu penting banget dilihat karena nanti di IELTS itu di bagian writing dan speaking terutama grammar itu sangat-sangat besar poinnya gitu, Kak. Nah, secara umum itu makanya kenapa besar, karena secara umum kalau kita bisa memahami subject verb agreement ini, kita bisa menunjukkan bahwa kita tuh udah berkompetensi dalam Inggris dan kita tuh memahami Inggris itu seperti apa, bahasa Inggris gitu. Nah, kita bisa coba dari exercise ini, Kak.
Mungkin aku kasih waktu biar nggak terlalu lama, sekitar 20 detik cukup, Pak? Cukup, Kak. Oke. Boleh Oke, dilihat berarti tadi. milih yang apa, Kak? Milih antara A atau B yang mana? Yang benar itu A atau B, Kak? Oh, kata-kata. Kalau yang pertama itu dia everyone, yang A pakainya has karena di situ everyone satu. Oke. Terus yang kedua itu pakainya R karena berenang banyak ya itu. Swimming suits ini baju renang. Baju renangnya banyak kayak gitu kan. Betul, Berarti Kak. R, pakainya R. Yang tiga? Kalau tiga itu R juga, dia A karena di situ sandals, towels juga banyak. Dan yang ingat itu ini. Jangan lupa N ya. Gak Yang ada keempat? pilihan juga kan, jadinya yang A ya. Terus kalau 4 itu karena dia pilihan, dia pakai is. Yep. Terus yang kelima jelas, dia karena pilihan juga, dia ya itu. Yes. Dan itu sudah benar jawabannya A, B, A, B, A. Jadi itu udah akurat ya, Kak. Udah benar-benar mantap. Siapa? Nah, Kata sekarang kuncinya kan di situ tadi ya, yang oh iya betul. Kata kuncinya yang tadi ada list panjang itu yang every bla 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 or Terus gitu. ada add sama or juga kan. Betul, Kak. Itu jadi dihafalin sih sebenarnya cara paling mudahnya. Nah, kita coba exercise yang agak lebih kompleks sedikit, Kak. Identifikasi subjek dan verb. Tentukan apakah dia itu singular atau plural. Jadi subjeknya apakah dia singular plural dan verbnya itu yang mana? Kalau yang kalimat pertama, karena dia pakai is, dia singular yang SS, yang singular yang kata pertama yaitu SS. Terus karena di situ ada pilihan, dia juga pakai SS or yang mana? Yang, yang ini. Iya, yang or itu admired or envied. Karena dia pilihan ya. Jadi SS juga. Yang mananya yang SS, Kak? Subjeknya yang mana? Subjeknya, iya ya. Gak ada subjeknya ya, berarti langsung kedua ya. Karena itu juga udah masuk ke subjek, predikat objeknya yang pertama itu ya. Berarti kita ke money of kalau yang ini karena dia pakainya R, terus juga ada. Kalau ini udah kalimat kedua ya? Ya, udah kalimat kedua. Ini saya kasih garis biar. Dia juga pakai S, berarti banyak. S-nya yang di mana, Kak? Friends, itu teman-teman. Oke. Terus bags juga, ini. Spons, itu juga ada S-nya. Drugs, minum banyak. Remember, Kak, subjek biasanya di depan kalimat. Kalau di sebelum verbnya. Oh iya. Kalau subjeknya itu ini dia yang peoples ya, people. Oh, bukan. Betul. People, kata kuncinya yang many. Many itu apa, Kak? Many itu banyak, Kak. Dari yang list tadi di bawahnya itu ada tulisan many. Yang di atas itu kan many atau some. Oke, kalimat ketiga. Kalau di kalimat
ketiga, kalimat kedua itu subjek plural ya? Iya, karena kan dia many, Banyak banyak. ya? Kalau yang ketiga, and. Identifikasi dulu verbnya yang mana, Kak? Kalau subjeknya itu, ada subjeknya nggak sih, Kak, ini? Kalau kita nggak yakin subjeknya yang mana, kita identifikasi dulu verbnya, kita identifikasi kata kerjanya. Kalau antara kata kerja atau to be, jangan lupa, Kak. Kalau verbnya yang fashionate bukan, Kak? Bukan ya? Kan, ini itu adverb termasuknya, Kak. Dia itu penjelas dari ini. Penjelas, keterangan ya? Keterangan dari ini. Oke. Driving. Expand. Are. Yes, are. Nah, kita kan nggak tahu nih subjek are-nya yang mana. Kita lihat di sini panjang. Oh, belum ada nih subjek-subjeknya. Kayaknya nggak gitu. Yang nunjukin dia itu are itu dari mana? Dari ini, Kak. Things. Hal-hal seperti, gitu. Ini kalimatnya mau bilang hal-hal seperti memiliki mansion, menyetir mobil mahal, dan ikut ke party A-list party itu yang kayak dipunyain oleh selebriti gitu. Nah, dia itu kan semua ini termasuk ke dalam things. Jadi things ini kan adalah hal-hal banyak, makanya dia subjeknya subjek plural. Gitu. Nah, yang ini tuh mau menunjukkan nilai kuno gitu, nilai tradisional. Nah, yang kalimat terakhir, Kak? Kalimat terakhir itu dari mana? Pas awalnya. Kan titik di sini. Di situ ada is sama n, berarti ss ya, Kak? SS-nya yang mana, Kak? Dari is sama n. Subjeknya yang? Subjeknya kalau verbnya di kedua berarti subjeknya kan di awal, Kak. Sebelum verbnya. Berarti the readers. Ini. Kata enggak, Kak? It. Karena kan dia sebelum verb. Siap. Oh, itu malah jadi subjek ya? Iya. Kan remember kemarin. Adalah. Pronoun, Kak. Yang kemarin pronoun pengganti subjek. Jadi ada he, she, it, I, you, they, we. Kenapa tadi, Kak? Ada yang apa? Jadi kalau it itu bisa menggantikan subjek juga ya? Betul. Yes. Nah, ini jawabannya, Kak. Kalau verbnya yang mana, Kak? Oh, sorry. Hilang. Verbnya itu yang is-nya. Is ini verbnya. Objeknya yang verb itu bisa, yang kemarin ingat, Kak, verb itu bisa kata kerja biasa, bisa to be. To be itu is, MR. Berarti itu yang to be-nya ya? Yes, betul. Nah, sebenarnya ada yang ke miss, kita lihat dari kalimat, dari contohnya, dari jawabannya. Jadi, itu udah benar, ini subjek singular, yang it-nya. Nah, most celebrities, kita lihat di sini ada es gitu, artinya kan banyak. Iya, baik. Jadi makanya di sini verbnya itu are, ya kan? To be-nya are admired. Terus di sini juga udah benar subjek plural, verbnya itu are known. Di sini plural things, itunya are. Terus di sini it is, dan juga readers, s-nya ini, and celebrity, makanya reinforce verbnya tanpa s. Bisa dipahami nggak, Kak? Kenapa walaupun dia objek, tapi dia juga punya subjek, predikat, dan objek? Ya, itu kenapa, Kak? Itu karena yang kemarin, Kak, dari 6 tipe itu, salah satunya kan klausa.
noun clause. Klausa itu adalah susunan kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, atau objek. Jadi subjek plus predikat dan atau objek gitu Kak. Jadi dia bisa karena objek ini adalah kata benda, noun, walaupun kalimat ini juga lengkap, tapi dia itu termasuk dalam noun clause, termasuk objek juga gitu Kak. Yang clause ya. Dalam klausa. Apakah bisa dipahami Kak atau masih kurang paham? Paham sih, siapa. Oke, kita move on ke ini nanti aku kasih sebagai homework. Jadi Kak Anis buat 3 subjek singular, kalimat dengan subjek singular, dan 3 dengan subjek plural. Gitu ya Kak? Siap Kak. Ini homeworknya nggak langsung kumpul hari ini juga nggak apa-apa Kak. Oh iya. Karena kan bakal dibahasnya di pertemuan berikutnya. Oke. Kalau mau dicek langsung juga sebenarnya bisa sih, nanti tergantung dari Kak Anis aja. Nah, kita move on ke modul berikutnya Kak. Modul ketiga. Dari modul kedua dia mau tanyakan dulu Pak sebelum kita move on. Oke deh. Nah, jadi dari ini ada kita mengenal lebih lanjut tenses. Jadi kita lebih mengenal lebih lanjut yang tadi simple present, present perfect, gitu-gitu. Di sini itu tenses adalah tata bahasa yang menekankan pada penggunaan kata verb disesuaikan dengan waktu penggunaannya. Jadi ada 3 waktu dalam bahasa Inggris. Ada past, masa lampau, present, masa kini, dan future, masa yang mendatang. Bentuknya begini timeline-nya, Kak. Nah, ada 4 essential tenses atau 4 tata bahasa yang sangat penting dan sangat umum digunakan di IELTS. Yang lain-lainnya kalau Kak Anis mungkin pernah dengar present continuous, present perfect continuous, gitu-gitu Kak. Itu sebenarnya itu nanti tambahan-tambahan aja. Yang paling 4 yang paling utama kita harus tahu apa aja itu yang ini. Simple present, present perfect, simple past, simple future. Kita mulai dari simple present dulu. Simple present adalah tenses paling dasar dan paling sering ditemui di dalam bahasa Inggris. Itu keterangannya seperti yang tadi aku sempat sebut. Simple present ini menunjukkan aksi yang terus-menerus berulang. Contohnya, Indonesia always, selalu, exports chocolate to the US. Even misalnya tanpa always pun, tanpa menunjukkan dia selalu, kalimatnya Indonesia exports chocolate to the US, itu translatannya Indonesia mengekspor coklat ke Amerika Selatan, Amerika Serikat. Ekspor juga kan di situ karena ada S. Yes, karena Indonesia satu dianggapnya. Kenapa ini bentuknya simple present? Karena dia nggak ada menunjukkan masa-masa lampau, dia nggak menunjukkan masa yang mendatang, dia menunjukkan saat ini Indonesia tuh mengekspor coklat gitu ke US. Dan di sini kita juga kalau mau tahu bedanya antara present, past, dan future, itu kita nanti bisa tambahin keterangan di belakangnya, keterangan waktu. Misalnya, Indonesia exports chocolate to the US right now, sekarang ini. Atau Indonesia exports chocolate to the US in a second, jadi sebentar lagi gitu. Ini mau menunjukkan selalu terjadi gitu Kak. Dari simple present ada yang mau tanyain dari konsepnya ini dulu? Nah, kita ngelihat secara lebih detail formulanya seperti apa sih simple present itu. Selalu menggunakan verb 1 selalu, dan juga kita menggunakan ketika bercerita tentang kegiatan yang berulang kali dilakukan. Nah, di IELTS itu digunain untuk writing, tapi juga di speaking. Ini sebagai informasi tambahan aja sih Kak, yang poin ini. Terus di verb 1 itu verb mendasar dan disesuaikan dengan subjeknya. Yang tadi singular atau plural, tambah S atau ES atau enggak. Nah, menurut Kak Anis, apa perbedaan dari 2 kalimat ini Kak? Kalau yang pertama itu dia tunggal karena Indonesia hanya satu-satunya, dan ekspor di situ selalu atau berkali-kali ekspor. Kalau di
nomor 2 itu ada 2 negara, tapi ekspornya itu sekali ya? Karena nggak ada S. Bukan sekali. Jadi perbedaan S dan ES dari subjek dan verb itu, Kak, bukan menunjukkan verbnya itu berulang kali atau enggak. Itu hanya menunjukkan itu sebagai formulanya udah pakem gitu, Kak. Dan enggak cuma menjelaskan tuh kalau ada S dia tuh singular, kalau nggak ada S di verb artinya dia plural. Kita nggak bisa bilang Indonesia dan Malaysia sering mengekspor gitu. Oh iya. Kalau mau sebenarnya ini mungkin caranya agak salah. Ini sebenarnya nggak direkomendasiin, tapi kalau Pak Anies mungkin lebih mudah menganggapnya itu begini. Kalau di singular S-nya di verb, kalau di plural S verbnya ini dicolong sama si subjeknya, gitu Kak. Bisa dipaham? Mungkin lebih jelas atau enggak ya Kak? Jadi kalau singular itu verb SES, kalau di plural itu SES-nya itu diambil kedudukannya sama si subjek. Jadi S subjek plus S, verb satunya itu kosongan aja, verb satu doang, gitu Kak. Tanpa ES. Tanpa S atau ES. Jadi kalimatnya tetap sama, Indonesia selalu mengekspor coklat ke US. Di bawah ini Indonesia dan Malaysia sering atau selalu juga bisa juga mengekspor materi coklat ini ke US. Jadi ekspornya sama, cuma nggak ada S-nya aja gitu. Itu nggak ada artinya sih sebenarnya, S-nya itu cuma sebagai grammar formula gitu Kak. Apa masih bingung? Plural jamak kan ya Kak? Iya, jamak, plural jamak. Itu dilihat dari apa kalau jamak yang plural itu yang nomor 2? Ini Kak, yang dari kata kunci tadi. N-nya ya? N. Yes, yes. Kalau misalnya kita nggak mau kasih Indonesia dan Malaysia, misalnya mau bilang negara gitu, negara. Berarti kan countries gitu. Kan oh iya, siap. Oke. Udah paham Kak. Oke deh. Berarti diambilnya itu kalau misal countries itu dipakai S. S-nya apa subjeknya itu S-nya dipakai di subjek ya. Betul gitu. Iya, paham. S-nya diambil. Soalnya tadi saya lihat Indonesia dan Malaysia-nya nggak ada S-nya di mana gitu. Oh ternyata di N-nya. Kalau di N-nya. Betul Kak. Kita move on di simple present. Ini bentuk-bentuknya. Sorry Kak, bersih. Oke. Jadi di singular ini bentuk positifnya seperti ini, bentuk negatifnya seperti ini, dan bentuk interrogatifnya seperti ini. Kenapa tiba-tiba muncul does di sini? Does ini itu sebenarnya kepanjangan dari S atau ES ini, gitu Kak. Jadi kedudukan atau posisi si S atau ES dalam verb ini, ketika di dalam kalimat negatif dijadiin does, seperti ini, does not, dan dia verbnya satu tanpa S dan ES. Kalau di kalimat pertanyaan, does itu di depan. Does itu sebenarnya kayak penambahan untuk menunjukkan yang sebenarnya nggak ada artinya sih Kak, does itu, karena does itu sebagai bentuk grammarnya doang. Jadi contohnya, mungkin aku jelasin dari contoh ya Kak. Ya Kak. The picture illustrates the way in which water passes. Kita sampai situ aja, nggak usah lengkapnya ya. Jadi gambar itu menunjukkan cara air berjalan. Di negatif, gambar itu tidak menunjukkan, jadi does not itu tuh menunjukkan tidak atau bukan gitu. Does not itu tidak lah ya. Tidak. Negatifnya gitu. Jadi tidak menunjukkan atau does not smile, tidak senyum gitu-gitu. Dia itu kenapa does not? Kalau Kak Anies mungkin sering lihat kalau sering baca, maksudnya baca bahasa Inggris, doesn't gitu Kak. Oh iya, itu sering. Doesn't itu kepanjangannya does not.
Dan dia nggak perlu pakai verb 1 plus S. Kita lihat di sini kan illustrated cuma illustrate doang gitu, Kak. Illustrate doang, tapi nggak ada illustrates. Kenapa? Karena kedudukan S-nya ini udah diambil sama si does. Berpindah gitu. S-nya ini pindahnya ke bentuk does. Nah, sama seperti di kalimat pertanyaan, dimulainya dengan does the picture illustrate the way. Jadi, apakah gambar itu menunjukkan cara air berjalan, begitu, Kak? Apakah bisa dipahami atau mungkin masih kurang jelas, Kak? Kalau perpindahannya udah paham sih, Kak. Jadi Jadi, yang kenapa, Kak? Sorry. jadi hanya di does not aja kan perpindahan yang di negatifnya itu kan. Verb satunya hilang S-nya, malah ditambahnya jadi does not gitu. Kalau di plural, instead of does, dia pakainya do. Jadi di sini the two maps, kan maps ada peta-peta. Kedua peta-peta itu tidak menunjukkan gambaran sama gitu. Apakah masih bingung, Kak? Berarti butuh mengingat ya itu ya. Betul, Kak. Ini formula ini udah pakem, nggak bisa diapa-apain. Ini udah 100% begini gitu. Ini jadi harus dihafalkan, harus diingatkan gitu, Kak. Berarti setiap ada pertanyaan harus buka kamus kayak gini ya. Berarti. Semacam, tapi cara kalau kita udah sering, sih, Kak? kenapa, Kak? Kayaknya banyak banget, nanti kan banyak banget yang perlu dihafalin biar mudah kayak gitu. Oh ini. Cara paling mudahnya itu, kalau dari aku sih, Kak suka membaca kah, Kak? Atau suka dengerin podcast? Lebih suka baca sih. Baca ya. Nah, kalau dari aku caranya itu, kita expose diri kita dengan banyak banget bacaan bahasa Inggris. Nah, dari bacaan bahasa Inggris itu kita nggak usah baca semuanya, karena kan pusing ya kalau nggak paham. Jadi ngambil aja nih paragraf pertama, kita telaah tuh dari kalimatnya bentuknya begini, kita translatein ke Indonesia, kenapa begini. Jadi cara ngingetnya itu dengan cara kalau aku mengkorelasikan dengan bahasa Indonesia gitu, Kak. Kalau strukturnya begini, dia maksudnya tuh maunya begini. Kalau strukturnya begini, dia maksudnya maunya begini gitu, Kak. Tapi kalau misal podcast kayak gitu kan kita harus mendengarkan. Kalau podcast kita dengar, kita tuliskan. Jadi lebih baik kalau itu sih mendingan membaca ya, Kak. Iya sih. Kan kadang ada. Yes. Kenapa? Kalau mendengarkan malah lebih komplit sebenarnya. Betul. Kalau aku tuh karena benar-benar nol bahasa Inggrisnya, benar-benar gak bisa kan. Jadi ketika dengerin kayak gitu kayak apa itu artinya kayak gitu. Mungkin kosakata kayaknya. Iya, betul. Kosakatanya Kak Anis harus diperbanyak, itu dengan cara ya banyak baca. Jadi kan baca tuh kita bingung semua nih kata-katanya. Jadi kalau dari aku sih cobanya kalau ada yang bingung itu baca dulu baca bingung, baca kamus. Jadi gini Kak, aku punya novel di sebelahnya ini kamus gitu. Terus kita kan kalau Kak Anis suka coret-coret di novel, aku kan suka bikin coretan di novel. Jadi aku tulis semua kata-kata yang aku nggak paham, kecil-kecil di atasnya, oh ini artinya ini artinya ini gitu. Sebenarnya cara paling baik untuk praktis bahasa Inggris itu dengan mengekspos kita ke banyak bahasa Inggris gitu, Kak. Dengan bacaan bahasa Inggris. Paling simple banget itu, Kak. Ganti setting di HP, ganti setting bahasa di HP jadi bahasa Inggris. Dengan, awalnya kan bingung, apaan sih? Akhirnya belajar kan. Akhirnya kan kita mau nggak mau untuk pakai HP itu harus tahu bahasa Inggrisnya gimana gitu kan. Itu sih yang paling dasar banget yang bisa aku tipsin, ya mengganti HP dulu, terus banyakin baca. Kalau nonton film juga
pakai subtitle bahasa Inggris, biar kita kayak apaan sih, jadi cari apaan sih, cari gitu Kak. Memang lama sih sebenarnya proses belajar bahasa itu. Iya betul. Iya, harus untuk bisa lancar tuh ya harus expose gitu Kak. Ternyata prosesnya nggak mudah ya. Aku kira ikut kursus itu langsung bisa, ternyata prosesnya banyak. Iya benar Kak. Sama kayak kita nggak kayak belajar matematika gitu yang udah Ya, lihat satu langsung. tambah satu. Karena di bahasa itu walaupun ada rumus, ada strukturnya, tapi kadang bisa aja dipakainya berbeda gitu. Berarti kan praktek kan ya? Prakteknya sama kayak di bahasa Indonesia kan sebenarnya nggak sesimpel itu juga Kak kalau dipelajarin kan. Ternyata bahasa Inggris sama bahasa Indonesia juga jauh beda kan? Nggak jauh banget sih Kak sebenarnya bahasa Inggris Indonesia. Karena kan sama ada subject, verb, object. Di Indonesia subject, predikat, objek. Bahkan kalau kita translate kata per kata, itu di Indonesia pun masih masuk akal gitu kalimatnya. Cuma bedanya kadang di Indonesia diputar-putar. Iya, ada past tense, ada future, ada past, apa itu simple present. Simple present di Indonesia kan cuma jelasin dulu gitu kan. Iya. Kalau ini sebenarnya kenapa ribet karena dari Old English, dari Inggris zaman dulu sih Kak, itu jauh lebih susah dibanding Inggris zaman sekarang. Ya. Gitu. Nah, mungkin masih ada yang mau ditanyain Kak dari simple present ini? Kayaknya memang perlu ngapalin aja dulu. Soalnya kalau misal nggak ngapalin, kita dapat pertanyaan seperti ini atau kita menjumpai soal seperti ini, tetap kita harus ini. Harus PR-nya tetap harus formatnya. Iya. Betul. Nah, kita mungkin lebih jelasnya dari exercise ini. Coba kali ya Kak. Menghafalin dengan hafalan tadi itu. Nih, aku bantu yang kalimat pertama. Nanti Kak Anis coba yang kalimat kedua. Gitu ya Kak? Siap. Nah, dari sini kita bisa tahu subjek itu kan pasti kemungkinan besar di awal kalimat. Berarti kita bisa tahu ini adalah subjeknya. Kenapa? Karena dia di awal kalimat gitu. Nah, berarti verb-nya itu setelah ini dong, ya kan? Setelah ini apa? Oh, di sini illustrates. Kenapa dia S? Karena bar chartnya cuma satu. Gitu, Kak. Dan dia verb simple present karena dia sampai sekarang masih terjadi gitu. Jadi si gambarnya ini tuh si grafiknya ini, grafik batangnya menggambarkan, kan sampai sekarang grafik batangnya itu menggambarkan, bukan hanya kemarin doang kan dia menggambarkannya gitu. Nah, kalau yang di bawah ini gimana Kak? Kalau subjeknya di awal juga the tables, itu juga ada S-nya juga ya udah. Terus apa lagi Kak? Verb-nya? Verb-nya itu sebelahnya ya berarti ya. Compare. Compare itu kan karena dia depannya plural, makanya dia nggak pakai hilang semuanya. Karena dia plural karena ada S, makanya dia nggak ada S di sini kan. Karena udah diambil di depannya. Betul. Dan kenapa dia bisa simple present, dia bukan masa lampau? Karena kita lihat the tables compare. Artinya kan tabelnya ini membandingkan informasi. Sampai sekarang apakah tabelnya masih membandingkan informasi? Kita baca sekarang nih. Kan masih membandingkan juga dong. Misalnya tahun depan kita baca. Itu kan masih membandingkan informasi juga. Makanya dia simple present, Kak. Begitu. Beda dengan yang di sini nih. Measured. Itu kan kata lampau. Mengukur masa lalu. Kenapa kita tahu ini dia masa lampau? Selain measured ini, di depannya kita lihat tahun lampau kan gitu.
Tapi di situ juga masih membandingkan sampai detik ini kan di situ. Tapi kan yang membandingkan ini kata kerja ini kan miliknya si subjek. Oh iya. Jadi dia masih membandingkan tapi cuma ngomongin si grafik Batamnya dong yang mau dibandingkan gitu, yang diilustrasikan. Setelahnya ini dia mau jelasin informasinya itu apa gitu kan. Nah, ingat yang tadi objek itu bisa noun clause. Jadi objeknya ini kan tetap masuk objek, tapi mereka punya subjek sendiri, mereka punya verb, mereka punya objek. Begitu. Ada yang mungkin masih bingung, Kak? Berarti di kalimat pertama itu ada dua kalimat ya? Betul. Kalau di Indonesia berarti gini, baru keinget saya, Kak. Kalau di Indonesia ada kalimat induk dan kalimat anak kalimat. Oh iya. Itu dia. Jadi objek noun clause itu, klausa benda itu adalah anak kalimat. Nah, di anak kalimat kan kita bisa punya kalimat baru kan. Contohnya, saya memanggil ibu saya yang sedang bekerja gitu. Kan kalimat utamanya saya memanggil ibu. Tapi kalimat anak kalimat itu ibu yang sedang bekerja gitu kan. Itu kan ada subjeknya lagi, ibu yang sedang, itu kan yang sedang bekerja itu kan predikatnya gitu. Terus saya masih ingat tuh kalau misal ada dua kalimat ada dua kalimat sama kalimat anaknya juga, itu ketika depannya apa, terus misal menjelaskan dengan subjek yang sama itu diganti kata ganti ya, misal misal dia perempuan terus di situ tinggal she gitu. Yes, betul. Itu dipisah dengan yang fanboys kemarin. Kak Anis masih ingat fanboys apa aja, Kak, isinya? Terus apa aja ya? Apa aja ya, Kak? Oke. Ini, Kak. For untuk, and dan, nor itu tidak keduanya, but itu tapi, or itu atau, yet itu belum, so itu maka. Fanboys itu di modul yang kedua ya? Apakah pertama ya? Pertama, Kak. Struktur kalimat dia. Cuma itu sebenarnya udah agak kompleks sih, karena kan dia menggabungkan dua kalimat ya. Nah, kalau kayak gitu tuh, ya itu fanboys itu juga sama ya, harus diingat kata-katanya apa aja gitu, Kak. Iya, berarti banyak banget yang banyak banget. Untuk belajar bahasa tuh yang paling pertama kita harus lakukan tuh ya banyak menghafal, Kak. Setelahnya baru mengerti gitu. Iya, mungkin kenapa aku nggak paham tentang bahasa Inggris, mungkin karena salah satunya ya karena nggak paham grammarnya. Dulu belajar bahasa Inggris mungkin karena nggak paham grammarnya, jadi apa sih itu. Ini malah mulai paham, oh ternyata harus seperti ini ya gitu. Betul. Oh, ini kita pertama mulai hafal-hafal kata-kata dulu, yang kedua baru mulai memahami grammarnya tuh kenapa bisa begitu, apa sih gitu yang dimaksud gitu kan. Mungkin cara belajarku mungkin harus menghafal dulu ya, PR paling besar. Sama, Kak. Sama aku juga dulu waktu itu awal-awal belajar, contohnya aku kan juga belajar bahasa Jerman. Itu awal-awal benar-benar aku hanya menghafal kosakata dan hanya menghafal kalau struktur kalimatnya begini. Wah, itu benar-benar pusing gitu kan. Tapi makasih, Kak. Cuma banyak deh. Aku karena senang belajar bahasa sih, Kak, sebenarnya. Tapi ambil farmasi ya? Psikologi, Kak. Oh iya, psikologi. Nah, setelah kita udah mulai paham nih, udah mulai hafal dari bahasa-bahasa itu, baru kita bisa main-mainin kata-kata yang kita mau, yang kita udah hafal di awal tadi, kita udah tahu strukturnya, baru kita bisa menggunakan kalimatnya lebih banyak gitu kan. Ya, aku next ya, Kak, untuk materinya yang ini. Ini yang tadi, jadi
jawabannya itu illustrates dan compare. Kan tadi kita udah bahas bareng. Nah, ini sebagai homework lagi atau mau dibahas, Kak? Mungkin kita bahas secara langsung aja kali ya. Iya, boleh. Nah, di sini itu dia menuliskan verb 1, verb dasarnya apa aja. Jadi go, visit, play, work, tell, dan lain-lain. Nah, di sini kita disuruh untuk menggunakan verb yang tepat. Jadi apakah dia tambah s atau dia nggak dia pakai s atau es atau dia nggak pakai sama sekali atau tulis begini aja. Nah, yang pertama ini. Kalau yang pertama itu karena dia hanya school aja, dia tunggal, dia nggak pakai s, jadi go aja. Terus kalau yang kedua dia kita lihatnya Kak, yang kedua gitu. Kita lihatnya jangan dari objeknya, Kak. Kita lihatnya dari subjeknya kan, yang plural dan yang enggaknya. Yang I ya? Iya, yang I. Day. Oh, kalau day itu berarti dia nggak pakai apapun, visit. Kalau you dia juga iya. Begini ya, Kak, yang nggak pakai. Oke, Kak. Terus kalau you dia nggak pakai play aja. Terus kalau Tom everyday berarti selalu ya. Berarti harusnya pakai s ya. Kalau selalu apa kayak terus kayak gitu kan? Berarti dia pakai s. Bener pakai s-nya, tapi alasannya bukan karena selalunya doang, Kak. Coba kalau aku bikin Tom kan Tom dalam kurung work every day. Coba kalau aku bikin day dalam kurung work every day. Jawabannya pakai s atau enggak, Kak? Enggak ya. Nih, coba aku ketik di chat ya. Oh iya. Tom work every day. Sama perbandingannya dengan they work every day. Kan sama-sama selalu tuh, Kak. Yang pakai S yang mana, yang nggak pakai S yang mana, atau dua-duanya nggak pakai, atau dua-duanya pakai menurut Kak Anis? Kalau Tom itu satu, berarti dia nggak pakai ya? Nggak pakai banget. Satu pakai atau nggak, Kak? Kalau satu dia nggak. Satu pakai, Kak. Oh, satu malah pakai? Iya. Kan kita lihat di sini, they. Kan they itu banyak mereka gitu. Kan nggak pakai. Nah, yang tadi aku sempat bilang, I, saya, dan kamu, you, itu exception. Walaupun kita tahu satu, tapi mereka itu termasuk ke exception. Dia dianggap plural. You di bahasa Inggris itu, you di bahasa Inggris dianggap plural, dianggap jamak. I itu dia punya spesial. I itu kedudukannya spesial. Dia to be-nya sendiri, tapi kalau dijadiin kalimat, dia dianggap plural. Saya itu spesial gitu. Ingat ya, saya spesial. Jadi saya punya to be sendiri, dan saya itu plural. You itu selalu di mana-mana dianggapnya plural. You are, you were, you have, gitu, Kak. You play tanpa s. Berarti kalau yang Tom itu alasannya itu karena dia kayak I juga ya, I sama you juga. Tom ini kan kita tahu dia laki-laki, Kak, seorang kan. Oh iya. Kata gantinya kan berarti he. Kalau he kata verbnya pakai s atau es? Pakai s atau enggak? Enggak. Kembali. He, she, it pakai s. Dewi, Ayu enggak pakai s. Oh, berarti dia pakai s ya? Dewi, Ayu. Dewi, Ayu. Jadi aku nggak ngomongin sebagai mereka subjeknya. Aku ngomongin s-nya ini bukan ditambah di subjeknya ya, Kak. S-nya ini ditambah di verb. Kalau yang nggak pakai kalau Dewi Ayu itu tidak pakai s. Ya. Dewi Ayu enggak pakai s. Kalau he, she, it pakai s. Oh, siap. Di verb. Ada penjelasan. Khusus verb ya? Khusus kata kerja. Kalau kata bendanya kebalikannya, gitu, Kak.
Kalau yang ke-6 berarti dia Yang itu kelima, pakai yang kelima S. dulu. Oh ya, kelima dia pakai S. Kenapa? Karena he. Yes, betul. Terus yang ke-6 karena dia she, Mm-hmm. itu pakai S. Mm-hmm. Terus Martha and Kevin ini apa Kak? Pakai S atau enggak? Double. N, ada N-nya ya. Mm-hmm. Kalau ada N-nya berarti dia itu kalau ada N, dia itu pakai ya? Ada N. Pakai ya? Or. N artinya satu apa dua, Kak? Kalau N itu satu. N itu Double. Double ya? ada banyak. Banyak. Pakai Berarti atau? S pakai. Yakin, Kak? Iya, saya bingung. Jadi gini, bedanya kalau dia di kata benda, kata benda atau noun, dia kalau banyak pakai S. Kata benda. Tapi noun. udah, oh iya, karena udah diambil sama subjek ya, jadi dia nggak pakai. Yes. Ya. Jadi nggak pakai. Nah, yang di sini. Karena udah diambil di subjeknya ya. Itu. N sih. Terus kalau yang ke-8, yes, karena banyak ya. Itu kalau yang ke-8 itu kan banyak, tapi depannya nggak pakai S juga ya. Itu karena apa, Kak? Berarti dia pakai S. Berarti nomor 8 pakai S ya? 8 pakai S. Iya. Karena banyak itu sih people. Kalau 9 itu sorry, Kak. 8 tadi jawabannya apa, Kak? Pakai S. Karena people banyak kan? People kan banyak. Orang. Orang-orang gitu kan. Orang. Jadinya kan banyak. Berarti nggak pakai dong. Nggak pakai. Jadi makanya sebenarnya yang aku bilang tadi, di noun itu tambah S, itu kata lain gitu, kalau kita mau nganggapnya gitu kan. Tapi sebenarnya konsep yang benar itu, kalau si kata bendanya ada banyak, maksudnya mengidentifikasikan itu ada banyak kata benda, banyak subjeknya itu, berarti kita di verb-nya nggak dipakai gitu, Kak. Gimana berarti kalau misal Gini, benda. Aku bikin gini deh. Subjek tambah verb S/ES. Subjects tambah verb. Begitu. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau satu subjek, verb-nya dia pakai S atau ES. Tapi kalau banyak subjek, verb-nya sama sekali nggak pakai S dan ES. Iya, Kak. Ini mudah dipahami nih. Kalau yang ke-9 ya, Kak. 9 itu dia Linda. Berarti she ya. Kalau tadi kan he, she, it itu pakai S. Berarti dia pakai S. Nah, ini di mana, Kak? S-nya? Di Keres kayaknya. Keres. Oke. Kita dari sini kita lihat verb-nya yang mana? Kalau verb-nya itu setelah subjek, berarti kata kerjanya itu take care. Betul, take care. Nah, take care ini translatannya menjaga gitu, Kak. Cuma kalau ada dua kalimat kayak gini, yang selalu diberikan depannya itu, selalu diberikan S di sini, takes care. Jadi mengambil, jaga gitu. Jadi contohnya. Depannya aja ya berarti ya? Betul, misalnya contohnya gini, Kak. Berarti kalimatnya bagaimana? Berarti dia ditambahi give us. Linda gives us up. Yep, Linda gives up. Linda menyerah. Jadi yang ditambahin S tuh yang diprioritasin yang di depannya. Oke, yang berikutnya? Nomor 10
karena John berarti he, dia tambahi s, leaves. Oke. Yang ini Dewi Ayu kan, berarti dia tanpa s. Terus Lori. Lori itu apa, Kak? nama orang ya. Oh, nama orang. Dia cowok ya? Sama aja sih Kak, cowok cewek. Aku juga kurang paham, tapi kan he atau Berarti she sama aja kan? he, she, it. Oh iya, he, she, it, sama aja. Berarti dia pakai s. Raffles. Kalau yang I, dia itu tanpa s, tidak pakai. You juga tanpa s. Kalau si pakai. Yes, betul. Nah, kita next. Apakah benar? Tada! Jadi jawabannya benar semua. Karena yang tadi subjek PSS, subjects verb. Gitu kan? Iya. Sebenarnya rumus-rumus kayak gitu harus ditempel-tempel harusnya. Betul Kak. Oke. Nah, kita masuk ke present. Dari yang simple present ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Kayaknya belum, Kak. Oke. Nah, present perfect. Itu contoh kalimatnya, parents have worked hard since their child was born. Nah, dari contoh keterangan ini, menurut Kak Anis, verbnya yang mana? Worked. Yes. Tapi, remember, depannya ada have. Kenapa tuh? Karena banyak. Present perfect itu menunjukkan aktivitas yang dari dulu sampai sekarang masih berlalu. Bedanya dengan simple present itu selalu dilakukan sekarang ini, selalu dilakukan. Kalau present perfect, dimulainya itu nggak tahu dari dulu itu kapan, tapi sampai sekarang nih masih ada, masih relevan gitu. Berarti bedanya apa, Kak? Bedanya peristiwanya. Peristiwa. Kalau simple present itu selalu dilakukan, jadi kita nggak harus memberikan keterangan, dan itu simple present biasanya kita ngomongin untuk saat ini, gitu Kak. Kegiatan saat ini. Kalau present perfect, itu nunjukin dari dulu sampai sekarang. Masih, gitu. Kalau istilahnya gini, di simple present itu sekarang ini sedang, kalau present perfect itu masih, gitu. Masih melakukan ini, masih melakukan apa. Nah, contohnya, I have lived in Surabaya for 6 years. Saya dari 6 tahun yang lalu, sampai saat ini, kan for 6 years itu selama 6 tahun, berarti artinya sampai sekarang, saya masih tinggal di Surabaya. Itu case pertama untuk pakai present perfect. Case kedua itu pernah terjadi gitu. Informasi ini pernah terjadi zaman dulu. Oh, berarti ada dua kemungkinan ya. Tapi walaupun dia pernah terjadi, tapi informasinya tuh masih benar sampai sekarang gitu Kak. Yang pertama tadi aktivitas yang dulu sampai sekarang. Yang kedua ini terjadi dulu, tapi informasinya masih sampai sekarang. Contohnya di kalimat, she has gone to Bali 2 times. Dia pernah ke Bali 2 kali. Kita mau nanya dia 10 tahun lagi, ya dia faktanya masih benar gitu. Dia pernah ke Bali 2 kali. Bisa dipahami nggak, Kak? Bisa. Nah, jadi makanya untuk menjelasin present perfect ini, perlu ada keterangan waktu, dan adverb itu sifat kata kerja itu bisa berupa for, selama, since, atau recently, nowadays. Jadi keterangan waktunya harus ada untuk di present perfect. Ada yang mau tanyain dari sini dulu, Kak? Belum sih, Kak. Nah, ini bentuk formula dari present perfect-nya. Dan present perfect itu mesti selalu menggunakan verb ketiga. Kenapa? Ya karena di rumusnya begitu. Oh iya. Yang kemarin ya? Iya, yang jadi kalau dia ada have atau has, selalu menggunakan verb 3. Verb 3-nya itu nanti disesuaikan lagi dengan subjeknya.
subjek yang tadi ya. Penggabungan semua berarti ya? Iya, penggabungan. Tapi verb 3 ini nggak usah ditambahin s atau s, yang diubah itu antara kalau tunggal dia pakai has, kalau plural dia tambah pakai have. Jadi bedanya. Iya. Nah, beda dari dua kalimat ini apa, Kak? Kalau kalimat pertama itu dia ada has, terus verb 3-nya itu exported, terus yang jadi subjeknya kalau dia, kalimat di awal itu pasti subjek, terus objeknya itu di coklat tuh US. Yes, betul sekali. Yang kedua ada N, karena ada N itu pakai have. Subjeknya itu Kolombia and Kroatia. Terus verbnya itu verb ketiga exported. Terus objeknya raw materials to US. Raw materials to the US. Itu materi mentah gitu ya, bahan mentah gitu kan. Nah, ini formulanya. Oh, di sini nggak dikasih example. Jadi kayaknya nggak aku masuk deh, Kak. Hilang tulisannya. Nah, jadi di singular ini formulanya has untuk positif. Kalau pluralnya have yang tadi, bener kan? Nah, kalau di negatif tinggal ditambahin not, sama kayak kedudukannya yang does not gitu kan. Does not ya kalau tapi instead of does kita pakainya has not sama have not. Kalau artinya berarti apa itu, Kak? Kalau apa? Artinya has not itu sama tidak juga, Kak. Oh, tidak. Jadi di kalimatnya misalnya yang di singular itu, kalimat singular itu she has written her diary. Dia telah menulis diarinya. Oh, kasih ini deh, Kak. Biar itu yang positif. Kalau yang negatifnya berarti she has not her diary. She has not, verbnya? She has not written yes, her betul. diary. It's not. Pertanyaannya? Apanya, Kak? Kalau yang interrogatif untuk kalimat pertanyaan bagaimana, Kak? Nanti depan, pindah ke depan has-nya. Has she written her diary? Yes, betul sekali, Kak. Kalau interrogatifnya itu negatif, sama kayak das ini kayaknya kurang masuk. Aku kurang ngejelasin tadi, aku lupa. Kalau dia pertanyaannya negatif, apakah dia belum menulis diarinya, not-nya itu ditaruh di depan subjek. Has she not written her diary? Sama dengan translator Indonesia, apakah dia belum menulis di diarinya, gitu, Kak. Berarti tapi di subjek ya, setelah subjek kalau pertanyaan interrogatif. Setelah subjek, betul. Jadi kalau interrogatif itu yang diubah tuh cuma has sama das-nya pindah aja gitu, yang lainnya masih ngikutin. Nah, untuk yang plural coba, Kak. Ini kalimatnya itu hanya pindahin have ya, Kak? Iya, tinggal pindahin have. Jadi they have, misalnya they have gitu. Negatifnya? Kalau negatifnya berarti they have not but their mails. Kalau interrogatifnya have they cooked their mails. Kalau interrogatif yang negatif itu have they not cooked their meals. Ini have they not cooked their meals dan have they cooked their meals. Betul banget, Kak. Itu contohnya. Berarti ini udah mulai dipahami ya, Kak? Udah, Kak. Kita bisa coba ke bagian terbaik, yaitu exercise. Iya, sebenarnya harus sering. Gitu. Nah, ini identifikasi verb
present perfect dan yang plural dan yang nggak pluralnya. Kasih contoh satu Kak yang awal Kak. Kasih contoh satu. Kita tahu a company ini subjek dan karena ada kata-kata artinya dia subjek singular, ya kan, SS tadi Kak. Terus kata has, berarti kan kalau dia subjek singular pakai has-nya di sini, dan berikutnya itu dia ini verb 3 dari kata have, memiliki, beda dengan has yang di sini ya Kak. Have ini artinya memiliki, kalau has yang di sini tuh untuk penunjuk aja gitu. Penunjuk present perfect. Dia nggak ada meaningnya. Jadi ini kata dasarnya itu have. Cuma berubah ya? Berubah. Jadi yang kemarin aku sempat kirim list dari has. Jadi kalau dia sebagai verb, bukan sebagai present perfect, have, verb keduanya have, verb ketiganya had. Begitu Kak. Nah, untuk kalimat kedua bagaimana Kak? Kalimat kedua itu SP ya Kak, karena dia have, kan subjeknya itu some officer. Some officers. Terus di situ ada have, karena ada have. Ya. Verb ketiganya? Verb ketiganya yang initiated. Initiated itu menginisiasi artinya. Terus kalimat selanjutnya itu berarti objek dan keterangan ya Kak? Apa itu bisa dijadikan kalimat lagi? Ini bisa dijadikan kalimat, tapi bukan present perfect. Kenapa? Karena dia nggak ada has-nya Kak. Kita identifikasi subjeknya yang mana Kak kalau kalimat ini? Yang kan, mana? Kan ini objeknya kan, yang ini sampai sini. Nah, subjeknya yang mana? Kalau subjeknya itu berarti yang apparently. Yang mana Pak? Aku ngomong yang ini yang dikuningin Kak, sorry. Oh, itu berarti subjeknya itu kan dia noun clause ini. Itu objek kan Kak? Ya, dia objek, tapi kan yang tadi Kak, anak kalimat. Oh iya, anak kalimat karena ada N. Terus karena ada N, tapi di situ kok employees-nya dipakai ya Kak? Dia menunjukin, jadi employee, karyawan-karyawan laki-laki dan perempuan gitu. Oh, berarti udah nggak udah nggak dipakai. Nah, di sini dia jadi bentuknya simple present. Tapi masih bingung juga ya Kak. Kenapa yang ininya? Bingungnya itu kan dia udah pakai N. Kalau udah pakai N, berarti kan subjeknya udah pakai S kan? Betul. Nah, kenapa bisa dia pakai S? Karena di awal ini walaupun dia bilang N, ini mau jelasin men employees, karyawan-karyawan laki-laki, dan women employees, karyawan-karyawan perempuan. Begitu. Nah, itu sama aja kayak gini, red and green apples. Ini kalimat yang paling simpelnya nih Kak, red and green apples. Apel-apel merah dan apel-apel hijau. Kenapa walaupun udah ada N, dia tetap pakai S? Karena N di depannya ini tuh mau menunjukkan keterangan apel-apelnya ini tuh apel-apel apa aja. Oh, apel merah, apel hijau. Oh, sama seperti laki-laki, perempuan. Karyawan-karyawan laki-laki, karyawan-karyawan perempuan gitu. Kalau tadi kan negara ya, Malaysia sama Indonesia. Jadi kayak misalnya mau bilang boys and girls, boys, aku mau bilang the cat and the dog gitu kan Kak. Itu kan udah dua subjek. The cat and the dog. Tapi kalau kita mau bilangnya the white and the black hamsters, itu kan tetap sama, tapi N-nya ini bukan hanya menunjukkan dua subjek yang berbeda lagi,
tapi dia mau ngejelasin 2 tipe dari subjek setelahnya, dari hamsternya ini. Kalau kita, ini cara paling gampangnya itu dengan ditranslate ke bahasa Indonesia. Anjing dan kucing. Di bawah ini, hamster putih dan hamster hitam. Hamster putih dan hamster hitam, gitu Kak. Tapi kalau misal kalau negara Malaysia and Thailand, terus hamster ada hamsternya pakai S, boleh nggak? Boleh. Oh boleh. Tapi kalau yang tadi, kalau yang countries itu yang tadi kayaknya apa ya? Dia nggak pakai S ya? Kalau satu nggak pakai S, kalau dia banyak dia pakai. Ada N-nya tadi, ada N-nya kan? Ada N-nya. Iya. N itu kan itu menggantikan kata-kata Indonesia and apa tadi? Iya kan? Indonesia and Thailand gitu. Itu kenapa Kak? Dia nggak pakai S? Kata. Oke. Karena dia ini udah menjelaskan gini Kak. Kalau dia punya subjek di belakangnya, jadi apa, N apa, terus ada subjek, itu berarti keterangan yang di depan ini tuh menjelaskan si subjeknya ini. Kalau cuma subjek and subjek, jadi gini, subjek and subjek, itu kan 2 subjek. Cuma kalau yang di atas itu berarti keterangan plus keterangan subjeks, keterangan and keterangan, terus ditambah subjek subjects gitu. Perbedaannya itu yang di atas tuh 2 subjek, yang di bawah itu 1 subjek tapi punya 2 keterangan. Oh, berarti subjeknya itu dia hamster ya? Subjeknya di hamster, bukan di Malaysia dan Thailandnya lagi. Sama, jadi yang di sini tapi berarti kalau di Malaysia dan Thailand itu tadi subjek ya? Malaysia dan Thailand doang itu subjek. Tapi kalau ada verbnya people, misalnya Malaysia and Thailand people, nah verbnya itu subjeknya itu pindah ke si people-nya. Karena Malaysia dan Thailand, kenapa Kak? Kalau yang itu gimana coba, yang people? Malaysia plus Thailand, Malaysia and Thailand. Artinya Malaysia, negara Malaysia dan negara Thailand. Tapi kalau Malaysia and Thailand people, itu subjeknya berubah ke people. Subjeknya kan berubah ke people nih Kak. Karena Malaysia dan Thailand itu ngejelasin orang-orang Malaysia dan orang-orang Thailand gitu. Jadi tanpa S. Kalau yang Malaysia and Thailand people, hanya people ya, karena people itu udah banyak ya. People itu udah banyak, jadi nggak ada people itu salah. Karena people itu udah orang-orang gitu. Ini people, person itu orang, people itu orang-orang. Begitu Kak. Oke Kak. Masih bingung kah atau? Paham sih, itu udah ada rumusnya juga kan. Yes. Jadi kalau jadi kalau nggak ada subjek di belakangnya, kita nganggap N-nya itu tuh ngejelasin subjek dan subjek. Tapi kalau di belakang, kalau ada bla bla bla, N bla bla bla, terus ada subjek, itu berarti keterangan, N keterangan, belakangnya subjek. Yes, gitu Kak. Jadi kita next. Ini jawabannya seperti ini. Has had yang tadi dan have initiated. Terus kita move on. Ini sebagai ini ya Kak, sebagai exercise. Aku kasih ini deh keterangan di sini. Modul. Ada aku listnya Kak yang perlu dikerjain gimana aja gitu ya Kak. Oke Kak. Terus ini simple past. Simple past ini ngejelasin kata lampau secara simple. Contohnya di sini
overall oil production capacity tended to increase in 2000. Jadi secara keseluruhan, kapasitas produksi minyak cenderung meningkat di tahun 2000. Di sini itu simple past digunakan untuk menjelaskan kejadian udah masa lalu dan sekarang ini udah nggak terjadi lagi dan udah nggak gitu relevan lagi gitu. Informasinya udah cuma di masa lalu terjadinya. Dan itu menggunakan formula ini, subjek plus verb 2 plus objek. Ini contohnya di atas, Indonesia exported verb 2 chocolate to the US in 2000. Kan berarti sekarang ini Indonesia udah nggak ekspor coklat lagi, karena kan dia cuma terjadi di tahun 2000, gitu Kak. Dan yang kedua ini, to be-nya, kan kalau verb satunya berarti they are excellent 2 years ago. Ya kan? They are excellent 2 years ago. Tapi are itu atau to be-nya itu dijadiin past tense, dijadiin verb 2. Berarti they were excellent 2 years ago. Bisa dipahami Kak atau masih bingung? Masih bingung, Kak. Oke, kita lihat dari ini. Kita lihat dari kalimat yang ini deh, yang ini Kak. Jadi di sini kita lihat oil production capacity, ini adalah subjeknya, verb-nya itu adalah tend, jadi apa ya tend itu? Tend itu kan cenderung gitu ya. Memiliki kecenderungan untuk meningkat. Kalau nggak ada in 2000-nya, berarti kita bisa bilang oil production capacity tends to increase. Karena sampai sekarang dia masih meningkat. Tapi karena ada keterangan dia itu tahun 2000, kan berarti udah nggak terjadi sekarang. Dia kan terjadinya masa lampau. Berarti kita ganti verb-nya yang di sini jadi past tense ditambahin ed atau sesuai irregular verb gitu Kak. Apakah masih dibingungin Kak? Paham sih, Kak. Oke. Nah, jadi keterangan makanya ada keterangan waktu kalau ada yesterday, last, ago, in 2000, in November 2021 gitu-gitu. Jadi kita tahu kenapa dia simple past ini kalau ada keterangan waktunya gitu. Jadi kalau kita jelasin nih, dulu loh kalau di Indonesia, dulu gitu. Kalau ada penjelasnya itu dulu, berarti kita langsung tahu kalimat ini tuh telah terjadi di masa lalu dan kita harus pakai verb 2. Apakah masih bingung, Kak? Sementara belum, Kak. Oke. Belum bingung, belum mengerti gitu maksudnya Kak atau? Belum ada pertanyaan. Oh, belum ada pertanyaan. Oke. Nah, formulanya itu begini, instead of does itu kan dari kata do. Do itu do, did, done. Verb-nya kan, verb satunya itu do, terus did. Makanya di sini diubah menjadi did negatifnya. Ini mau singular, mau plural, semuanya sama. Dan di sini interrogatifnya did, bla bla bla, verb 1, objek. Contohnya di sini, Saudi Arabia increased, kan dia dari increase tapi jadi past tense, jadi increased, terus objeknya its oil production, keterangannya in 2019. Kalau dia terjadi sekarang, berarti bilangnya Saudi Arabia increases, karena kan satu, its oil production in its oil production. Nah, negatifnya berarti gimana, Kak? Ini Saudi Arabia did not increase its oil production. Yes, karena udah terjadi di tahun 2019. Makanya dia pakai did. Kalau dia present, berarti Saudi Arabia increases, does not, gitu kan. Kan satu Saudi Arabia. Does not increase its oil production. Bisa dipahami, Kak? Ya, bisa, Kak. Oke. Berarti bukan pakai did tapi does not ya. Kalau present. Kalau past tense, kalau masa lampau, selalu pakai did. Cuma Jadi mau bedanya di situ ya. Did.
Misalnya aku mau bilang they pun tetap they did not increase their oil production in 2019. Jadi mau satu orang, mau dua, mau tiga, mau 100, mau 1000, itu kalau di past tense selalu pakai did. Simple past selalu pakai did. Oh, pas. Jadi kalimat terlampau sederhana. Ada yang mau tanyakan, Kak? Belum, Kak. Oke. Nah, ini exercise-nya lebih jelas, langsung kita kerjain bareng-bareng ya, Kak. Ya, Kak. Nah, di sini kan subjek. Di other countries, ada banyak kan. Tapi walaupun banyak, kalau di simple past kan nggak ada gunanya. Sama aja. Makanya dia ini so. Nah, kalian di sini nggak? So ini verb 2 dari kata apa? Tahu, Kak. Dari see, melihat. Lihat. Oh iya. See, saw, seen. Begitu. Ya, benar harus ngapalin itu ya. Kita jadi harus hafal kata-katanya dulu, verbnya. Nah, yang kedua ini, figure for Iran. The estimated figure for Iran in 1990 was over 3 million barrels, bla bla bla, panjang gitu kan. Tapi kan kita tahu di sini nggak ada subjeknya walaupun panjang begini, tapi kan sama persis, ya kan? Nah, kata verb 2-nya apa? Was. Kenapa? Karena kan dia satu. Kan kalau satu itu is, kalau verb 2-nya was. Kalau verb satunya are, verb 2-nya were. Nah, kalau yang kalimat ketiga, Kak, production did not increase. Yang did not. Did not increase. Bukan did not increase, karena kan verb 1 berubahnya kalau udah did. Dan yang ini, the amount of oil peaked. Peaked ini dari kata dasar peak. Peak tanpa ed. Gini. Karena Ini hafalan sih, Kak. Hafalan, ya itu hafalan. Ya, hafalan. Mungkin kita next lagi ya, Kak. Okay. Ini juga sebagai exercise, PR. Jadi yang di dalam kurung ini sebagai PR ya, Kak. Siap. Nah, simple future. Simple future ini mau menjelaskan kata simple future ini mau menjelaskan masa depan. Nah, ini digunain itu memprediksi suatu kejadian yang terjadi di masa depan. Kapannya itu untuk masa depan. Terus formulanya itu selalu menggunakan will, jadi subjek tambah will, tambah verb 1, tambah objek, atau subjek plus to be, jadi is, am, are, plus going to, plus verb 1, plus objek. Ini rumusnya. Digunain di sini. Contohnya yang positif. She will go to her house. Atau she is going to go to her house. Sesuai rumus yang tadi. Kalau negatifnya tinggal ditambahin not, berarti she will not go to her house, atau she is not going to go to her house. Kalau di interrogatifnya, will she go to her house, atau is she not going to go to her house? Ada yang dibingungin, masih kurang jelas kah, Kak? Yang will-nya berarti double ya kalau interrogatif. Selalu double. Selalu ada will di depannya. Oh, ini ya, will the house, ini sorry Kak, ini mestinya nggak ada will-nya yang di sini. Harusnya Will the house replaced? Will the house be replaced? Atau will the house? Ini kalimatnya kurang oke sih, contohnya Kak. Jadi mestinya yang tadi aja, will she go to her house? Jadi aku ketikin di chat. Yang plusnya she
She will go. She will gini deh, she will write her notes. Gitu kan. Negatifnya, she will not write her notes. Interrogatif positifnya itu, will she write her notes? Negatifnya itu, will she not write her notes? Jadi rumusnya itu begitu Kak, sama persis sama yang tadi sebelum-sebelumnya itu. Cuma tinggal diganti will, jadi dari does, do, have, will. Cuma posisinya ini aja ini pindahin. Ada yang mau tanyain Kak dari ini? Sementara belum, Kak. Belum ya. Kita lihat dari exercise yang ini Kak. Nah, menurut Kak Anis, di kalimat pertama ini mana yang subjeknya, mana yang verbnya? Untuk subjeknya itu Oke, jangan itu deh Kak, yang ini aja, yang kalimat kedua deh Kak. oh ya, a new school, terus will-nya itu udah masuk ke rumus ya tadi. Terus replace itu udah objek. Ini verb juga, verb 1. The old sport field-nya objek. Yes, betul. Nah, di kalimat berikutnya, mana yang verb, mana yang subjek? Subjeknya itu the old pet. Terus will then itu verb. Terus the new building number itu objek. Oke, ini verbnya jangan lupa. Verb 1. New building number 3. Dan ini tuh untuk menunjuk kalimat, ini kayak embel-embel aja sih Kak, untuk mempercantik kalimat. Keterangan. Kemudian gitu, akan kemudian. Untuk yang berikutnya, kalau nggak ada di skip, berarti anak kalimat itu ya Kak? Ada yang sesuai strukturnya nggak Kak? Yang sesuai struktur subject verbnya di mana? Itu yang ada will-nya itu, which yang new road. Ini ya, new road. Itu subjek. Will be parrot pasat itu apa tambahan yang verb gitu. Will, be-nya verb. Terus of the school building itu objek. Oke Kak. Dan yang terakhir ada ini, will sama verb. Subjeknya nggak ada itu Kak. Subjeknya itu objeknya ini. School building. Jadi, objeknya itu yang ini nih Kak, si kalimat yang aku kurungin ini. Kurungin pakai warna hijau. Ini subjeknya. Sama jadi, kan kalau di bahasa Indonesia ada induk kalimat, anak kalimat. Kalau anak kalimat di depan dipisahin dengan koma. Gitu. Next, Kak. Ini ya. Kalau yang aku merahin ini, itu sebenarnya nunjukin future, tapi ini udah kompleks, jadi kita nggak akan bahas yang itu. Tapi ini udah benar yang will be paved. Jadi ini tuh a different, ini namanya future perfect kalau nggak salah ya Kak. Itu a different whole thing. Jadi kalau dia ada pakai to be-nya, nanti dia harus jadi verb 3 gitu. So we will be skipping that one. Dan ini exercise-nya. Dan ini juga ada exercise lagi. Ini aku langsung tanyain aja di sini. Ini sebenarnya dari ini sih Kak. Ini tuh yang dari irregular verb kemarin. Nah, ask itu verb satunya apa tuh ask?
Asket. Verb Pakai ed. 1. Verb 1. Yang sekarang ini. Berarti as. Uh-huh. Kalau verb 2-nya pakai ed. Verb 3-nya pakai ed. Yes, betul. Kalau yang kedua, work masih sama. Nah, yang ini verb 2-nya itu do ya. Yang ini deh, yang have dulu deh, Kak, sorry. Ini sama nih. Iya, work. Have. Kalau have itu yang verb 1-nya have. Verb 2-nya has ya, Kak? Had, iya, had. Terus yang ketiga has. Had juga, Kak. Oh, had juga. Kalau yang call, called. Kalau do? Kalau do apa ya? Do, did. Verb 3-nya? Nggak tahu. Dan. Do, did, dan. Kalau say? Said. Said. Oh. Says itu untuk verb S atau ES, Kak. Terus yang go, gone. Go. When. Kalau yang bawahnya? Take, Take, took, taken. Took, taken. Kalau make? Yang ini? Make it. Make. Made. Made. Ini irregular verb, Kak. Yang ini, yang terakhir ini irregular verb juga. Come. Come. PR utamanya menghafal ini ya, Kak, menghafal irregular verbs. Penting ya. Mau di screenshot dulu, Kak? Boleh. Oke. Kalau udah? Oke. Oke, izin hapus ya, Kak? Oke. Nah, summary-nya ini jadi summary dari semuanya, kesimpulannya itu functionnya simple present untuk kebiasaan atau fakta, present perfect itu kejadian terjadi di masa lampau dan berhubungan dengan saat ini, atau aktivitas yang terjadi beberapa kali dari dulu sampai sekarang. Simple past itu yang mulai dan selesai di masa lalu, jadi udah nggak ada hubungannya sampai sekarang. Future ini yang akan terjadi atau yang diprediksi di masa depan. Ini formula-formulanya atau rumus-rumusnya. Dan ini keterangan waktu yang bisa dipakai. Jadi she always, she often, sometimes, they sometimes go to school, gitu-gitu kan. Ini untuk jadi SPO, K-nya itu pakai ini. Dimulai dengan ini gitu. Ada yang mau tanyakan dari ini, Kak? Belum sih. Memang PR-nya hafal paling itu. Betul, Kak. Nah, yang terakhir itu ada nanti sambil dikasih tips supaya cepat. Karena kan banyak yang dihafal, mungkin tips biar cepat itu gimana ngafalin. Banyak kayak gitu. Dengan ya kan kita misal menghafal tuh target ya. Nah, itu biar cepat itu gimana? Mungkin ada tips dari Kakak yang senang berkomunikasi dengan bahasa, senang. Kalau tips dari aku itu jadi lebih banyak kalau bisa kita ketika belajar bahasa tuh benar-benar banyakin membaca bahasa mereka yang tadi sempat aku sebutin, Kak.
Jadi cara paling mudah untuk mengingat struktur kalimat itu dengan memahami. Jadi kita punya kosakata dulu yang banyak. Iya, betul itu. Pertama itu punya kosakata dulu, yang kedua baru kita memahami dari baca-baca. Jadi sejujurnya banget nih Kak, kalau aku pun belajar bahasa Inggris dulu tuh aku kurang banyak memahami grammar. Jadi aku kurang banyak belajar grammar secara struktur. Aku bacanya itu dari yang tadi aku sebutin, jadi dari baca novel, dari baca komik, pakai setting HP. Nah, dari situ kan aku terbiasa dengan kalimat-kalimatnya. Cara aku untuk memahami ini tuh apa-apa-apa, ya aku translatein per kata itu maksudnya gimana, secara benar-benar kata per kata. Kalau aneh di bahasa Indonesia katanya, aku susun. Jadi aku memahami kayak, oh kalimat ini tuh artinya ini, gitu. Jadi susunan seperti ini, artinya tuh ini. Jadi kayak, terus baru aku memahami dari grammarnya, oh ternyata tuh yang aku udah pahami, misalnya, she has bitten her finger. Artinya dia bahasa Indonesia kan, dia, has itu telah, bitten menggigit, her finger tuh jari dia gitu kan. Aku baru korelasiin dengan rumusnya. Oh ini tuh ada has bitten, berarti has plus verb 3. Nah itu tuh artinya dia present perfect. Dia mau menjelaskan itu dari dulu sampai sekarang terjadi loh gitu kan. Berarti tetap harus kosakata dulu ya. Kosakata yang paling utama itu kosakata. Dari semua bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, yang paling utama kita pahami itu kosakata dulu yang banyak. Ya aku mungkin coba kasih link buat memperbanyak kosakata, jadi ada quiz buat kosakata gitu sih Kak. Iya nggak apa-apa Kak, mau Kak kalau ada. Oke deh, gitu Kak. Oke. Nah ini sebenarnya kayak kemarin lagi udah kepotong, kadang mesti kita belajar kasih voice, gitu. Ya cepet banget waktunya. Karena 2 jam kan ya Kak. Iya. Banyak yang dijelasin. Nah mungkin yang ini selain ngerjain kan cukup jedanya kan cukup banyak nih Kak antara Kamis ini sampai Selasa. Nah mungkin jadi dari exercise-nya itu bisa kita bahas di WA aja. Mungkin kalau aku tinggal kasih koreksi, kalau ada yang mau ditanyakan dari pertanyaan langsung di WA, atau kalau butuh penjelasan secara langsung nanti di kelas dicatat dulu gitu Kak pertanyaannya. Terus mungkin aku boleh minta request untuk kayak di ini dulu Kak, di scroll aja dulu, lihat apaan sih ini gitu-gitu. Oh iya, siap. Kalau ada waktu, kalau nggak pun juga nggak masalah sih. Jadi aku ini bahasnya secara tetap gitu Kak. Oh iya, siap. Oke. Ini chatnya masih kebuka, meetingnya masih kebuka Kak. Aku izin matiin recording dan izin di. Thank you Kak. Thank you.